يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Al-Ustadz Abu Bakar Al-Ahdari, kami ucapkan selamat datang di Masjid Al-Mubarak. Yang kami hormati guru kita, penasihat kita Al-Ustadz Hidayat Nasrul Ahmad LC, dan yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mubarak. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Mubarak ini dalam kondisi sehat walafiat, tentunya berkat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bersama-sama mendatangi majelis ilmu pada pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa menjalankan ajaran-ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasul kita. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin semuanya, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kami merasa bahagia, merasa senang, merasa terhormat bisa berada di majelis ilmu ini, bisa di acara Tarhib Ramadan pada pagi hari ini. Tentunya acara ini bertujuan untuk mempersiapkan bekal kita menghadapi ataupun menyambut bulan suci Ramadan. Dalam menyambut bulan suci Ramadan tentunya kita harus melakukan persiapan-persiapan
baik persiapan yang bersifat lahir maupun batin, dan tentunya disempurnakan dengan ilmu pengetahuan seputar bulan Ramadan, agar nantinya amalan-amalan yang akan kita laksanakan di baik sebelum maupun pada bulan Ramadan bisa berjalan dengan baik dan kita mempunyai ilmu pengetahuan tersebut. Maka dari itu kita bersama-sama di masjid ini untuk menambah wawasan kita terkait bulan Ramadan. Seperti kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan merupakan bulan yang spesial, di mana banyak keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, dan tentunya kita sama-sama berlomba-lomba agar mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah puasa sendiri pahalanya Allah yang berikan. Untuk itu marilah kita sama-sama mengikuti acara Tahrib Ramadan pada pagi hari ini yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Al-Khodari dengan tema agar Ramadan lebih bermakna. Dan tentunya harapan kita dengan adanya Tahrib Ramadan ini bisa membangun semangat kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah di antara kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama menjaga kerukunan di antara umat seagama, tentunya umat muslim, dan kita bisa memperluas ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dan seluruh jajaran pengurus yang sudah berpartisipasi, sudah mensupport acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan kami atas nama pribadi ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mewakili seluruh pengurus apabila banyak salah baik perkataan maupun sikap, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil akbar, al-qadiril jabbar, al-azizil ghaffar, alladhi khalaqa asy-syamsa wal qamar وسخر لكم الليل والنهار وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Mubarak yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun hakikatnya dan pada kenyataannya kita tidak akan pernah mampu mensyukuri semua nikmat yang ada. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nikmat Allah itu adalah nikmat yang tidak bisa dirinci dan tidak bisa dihitung. Nah, kalau kita nggak bisa ngitungnya saja nggak bisa, bagaimana bisa mensyukuri semuanya? Maka ini menunjukkan bahwasanya kita tetap dituntut bersyukur kepada Allah, namun pada sejatinya dan pada kenyataannya, pada prakteknya kita pasti banyak kekurangan dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka selain daripada kita bersyukur kepada Allah, kita juga
dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah karena banyak bentuk kekufuran yang masih terjadi pada kehidupan kita, baik itu sifatnya kufur nikmat ataupun bentuk dosa-dosa yang lainnya. Makanya seorang mukmin akan bahagia manakala dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, beristighfar atas dosa yang terjadi, dan kemudian dia juga berusaha bersabar atas ujian yang menimpanya. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, insyaallah kita akan mengkaji sebuah tema yang diajukan panitia, tentunya berkaitan dengan tarhib Ramadan, yang judulnya adalah agar Ramadan kita lebih bermakna. Agar Ramadan kita lebih bermakna. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan kita memohon kepada Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan sekadar ilmu yang menjadi teori yang memenuhi catatan-catatan tulisan dalam halaman-halaman dan lembar-lembar catatan kita, bukan sekadar ilmu yang hanya dihafal dalam benak kita, bukan sekadar poin-poin yang berusaha kita hafalkan, melainkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan amal saleh. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mempraktekannya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Al-Mubarak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin pertama harus menyadari bahwa Allah jadikan bagi mereka musim-musim ketaatan yang mana mereka benar-benar panen pahala pada musim-musim tersebut. Nah, ini yang pertama harus kita sadari. Ada bulan-bulan, ada hari-hari tertentu, bahkan ada jam-jam yang Allah jadikan sebagai kekhususan di mana dia harus manfaatkan lebih daripada waktu yang lainnya. Kalau bicara waktu, seorang mukmin tidak ada waktu yang terlewatkan kecuali diisi dengan kebaikan. Betul atau tidak? Itu prinsipnya. Walaupun sekali lagi kenyataannya tidak demikian, Pak ya. Banyak tidurnya, banyak nongkrongnya, banyak ngopinya, banyak kulinernya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan apa? Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah luang, sudah selesai dari satu urusan, fansab, bergegas kepada urusan yang lain yang bermanfaat. Baik itu urusan bermanfaat berkaitan dengan duniawinya atau berkaitan dengan kehidupan beragama dan kehidupan akhiratnya. Ini pertama. Tetapi kita bicara kekhususan, ini tadi bicara global umumnya. Seorang mukmin tidaklah berlalu waktu kecuali dimanfaatkan kebaikan. Ada nilai pahala di dalamnya. Maka kalau bicara kekhususan, Allah menjadikan waktu-waktu khusus di mana dia benar-benar panen pahala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kasih contoh. Pebisnis contohnya, biasanya dia, ini khususnya pebisnis palu gada, Pak ya. Tahu palu gada? Apa lu mau gua ada. Jadi apa aja bisa saya jual. Lagi musim buah manggis, dia jualan buah manggis. Jadi kalau tanya statusnya dia penjual buah apa? Ya semua dia bisa jual. Lagi musim barang apa? Dia bisa jual. Ya, enggak itu saja bisnisnya. Nah, kira-kira pebisnis yang modelnya palu gada ini, dia cari momen di mana dia bisa panen keuntungan, dia bisa raih keuntungan yang sangat besar, dan dia harus cerdas. Dia terjun ke lapangan, atau dia tonton, atau dia lihat, atau dia cari informasi. Kenapa? Karena pada saat itu dia akan benar-benar panen keuntungan yang sangat besar. Nah, kalau dalam perkara duniawi saja kita dituntut untuk mematangkan agar bisa mendapatkan keuntungan, lalu bagaimana pula untuk kehidupan akhirat bagi seorang mukmin yang jauh lebih baik dan jauh lebih
penting. Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka seorang mukmin mempersiapkan dirinya terutama di musim-musim ketaatan yang mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada musim-musim tersebut semua mukmin secara umum bergegas dalam kebaikan. Maka jangan sampai dia termasuk orang-orang yang ketinggalan, orang-orang yang terlambat, orang-orang yang tidak punya semangat, orang-orang yang tidak berlomba dalam kebaikan. Karena memang pada saat itu jiwa seorang mukmin di musim-musim ketaatan lebih termotivasi, lebih terdorong dalam kebaikan. Berbeda dengan musim-musim yang lainnya. Makanya kalau Ramadan itu kita jalankan sama dengan bulan-bulan yang lainnya, lalu apa bedanya? Lalu kenapa hikmahnya Allah jadikan Ramadan adalah bulan yang khusus, yang memang seorang mukmin bergegas, berlomba, bersemangat untuk beribadah. Maka ini keyakinan bahwasanya Allah menjadikan musim-musim ketaatan yang hendaknya setiap muslim dan muslimah memanfaatkan musim tersebut atau kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Dan itu tidak akan bisa diraih dengan apa? Dengan santai-santai. Itu tidak akan bisa diraih tanpa, ini poin yang kedua, tanpa planning. Jadi poin yang kedua berkaitan agar bagaimana Ramadan kita lebih bermakna, kita planning, apalagi sudah sangat mendekati. Maaf teman-teman di Muhammadiyah, hisabnya kapan? Besok sudah taraweh. Ya betul ya. Kalau pemerintahan kan kemungkinan kalau nggak Senin Selasa, tapi kalau di tanggal Selasa ya. Kalau di tanggal. Baik. Kalau sudah mepet begini, apa yang harus kita upayakan? Di antaranya selain daripada tadi, nih di depan kita ada musim kita panen. Ada musim kita panen. Baik, kita kembali dulu ke poin pertama. Seandainya pun Bapak Ibu sekalian, nah ini ibu-ibu terutama yang memang terjun ke lapangan belanja, ya, atau suaminya yang antar belanja juga, yang dia bisa lebih hemat belanjanya ketika panen, betul nggak? Betul ya. Di depan kita sedang ada panen, Bapak Ibu. Biasanya yang menghemat uang belanjanya, belanja buah misalnya, itu ketika panen. Kenapa? Karena sedang murah. Siapapun bisa beli. Maaf, misalnya mangga yang aromanis atau mangga Indramayu yang bisa 25, 30 ribu, 35, 40, ketika tidak musim panen bisa didapatkan hanya dengan berapa? 10 ribu. Bahkan kadang 15 ribu dua kalau udah mulai kejemur matahari itu. Ya. Nah, itu biasanya apa? Orang berbondong-bondong, kapan lagi makan buah murah. Manggis 10 ribu sekilo di jalanan. Ada duku juga demikian, 20 ribu, tapi kadang sebagian ketipu. Kenapa? 10 ribu, ternyata strip kecil setengah kilo. Ya. Tapi intinya sedang panen berarti sedang murah. Orang bergegas, baik pedagang yang akan mendapatkan keuntungan dari jual belinya ataupun pembeli yang dia bisa mendapatkan secara murah. Nah itu pertama yang harus kita persiapkan. Di depan kita ada musim ketaatan di mana kita bisa benar-benar panen pahala. Yang 11 bulan ini kita sudah banyak lalai Bapak Ibu sekalian. 11 bulan Allah kasih waktu, maaf, berapa kali hatam Quran? Ada yang berani jawab? Mungkin cuma 1 kali. Mungkin bahkan ada yang belum pernah hatam. Dari mulai Ramadan atau Syawal, Ramadan berlalu masuk Syawal sampai Syaban sekarang belum hatam Quran sekalipun. Maka kami katakan orang-orang seperti adalah orang-orang yang lalai terhadap haknya Al-Quran. Mau bilang sibuk Bapak Ibu? Sibuk dengan apa? Dengan dunia? Mau bilang sibuk dengan akhirat? Bohong, karena sumber kebaikan ada pada Al-Quran. Makanya tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian, selain daripada bersyukur kami ingatkan banyak istighfar karena kita sudah banyak lalai. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita atas kelalaian kita. Makanya tadi malam kami sampaikan sebuah kajian, ada kitab bagus Bapak Ibu, namanya kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala.
Di dalamnya ya, kami bahas di antara penyakit yang akan menyebabkan turunnya iman. Di antara penyakit yang akan menyebabkan melemahnya iman, di antaranya ada 3 dan ini satu yang dengan yang lainnya saling berkaitan. Al-i'rad yang pertama, berpaling dari kebaikan. Jadi tahu kebaikan tapi dia berpaling. Diajak kebaikan tapi dia tidak mau. Dimotivasi tapi dia apa? Enggan. Dia berpaling. Yang kedua, al-ghaflah, dia lalai. 11 bulan kita sudah lalai. Nah, maka kalau 11 bulan ini kita sudah lalai, masa di Ramadan masih juga lalai? Ya, ini kami ingatkan, mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi khususnya bagi saya pribadi. Makanya sebetulnya tadinya saya Sabtu Ahad ini saya nggak mau terima kajian sebetulnya, karena masih ada target khataman Quran yang saya malu kalau target ini nggak tercapai masuk bulan Ramadan. Makanya saya berharap mudah-mudahan Ramadan Selasa, karena pengen menghatamkan Quran lagi. Kalau saya berharap begitu, bukan karena wah pengennya terkekang dengan Ramadan, tidak, karena ada target yang saya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau saya tidak menghatamkan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu azan ya Allah ya ajmain, bisa tanyakan kepada guru kita Ustaz Hidayat Nasrun hafizallahu taala. Jadi di antara motivasi dai dan di antara keutamaan dai itu Bapak Ibu sekalian, kalau insyaallah kalau di dalam hatinya masih ada iman, ceramah itu Bapak Ibu sekalian, ceramah, mempersiapkan ceramah, mendakwahi manusia, di antaranya apa? Di antaranya menyebabkan di dalam dirinya ada rasa malu kalau dia cuma ngomong tapi dia tidak melakukan. Nah, demikian Bapak Ibu, sampaikan nasihat kepada orang lain, karena kenapa? Nanti dalam dirinya, saya nyuruh orang kok saya nggak lakukan. Nah, itu buah dari apa? Ilmu yang bermanfaat. Sekalipun mungkin dia masih nunda-nunda, tapi setidaknya ada rasa malu dalam hatinya, itu sudah kebaikan. Bisa dipahami? Tapi kalau orang itu buruk, lalai, berpaling, dan dia nggak sadar, wah ini udah nggak ada kebaikan ya Pak. Dia nggak malu, dia nggak sadar. Kalau diceramahi dan nasihati dia masih sadar, astagfirullah, iya ya. Itu insya Allah masih ada kebaikan, dan diharapkan akan ada kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan di kehidupan yang berikutnya atau di hari-hari yang berikutnya. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, azan ya Allah ya ajmain. Apa tadi yang kedua? Planning. Setelah kita tahu di depan kita ada musim ketaatan, kita bisa benar-benar panen, karena pintu surga benar-benar dibuka semuanya, pintu neraka benar-benar ditutup, syaitan dibelenggu, kecuali syaitan dalam tanda kurung kelas terinya ya. Tapi intinya apa? Intinya benar-benar musim kebaikan itu terbuka lebar, pintu kebaikan itu benar-benar terbuka lebar di bulan Ramadan. Maka kalau tidak di planning, tidak akan matang, tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Secara umum kita bicara demikian. Kenapa? Lihat pada pebisnis kelas-kelas atas. Lihat para pebisnis yang mereka sukses di dunia bisnisnya. Apakah mereka dagang tiba-tiba langsung sukses? Tidak, Pak. Kita melihat secara kasat mata, oh mereka miliaran omsetnya, oh mereka bahkan ada yang triliunan dan lain sebagainya. Kita nggak melihat bagaimana mereka berjuang dari nol. Betul atau tidak? Bapak Ibu sekalian azan ya Allah ya ajmain. Ya, kalau kita nggak usah bicara jauh yang lebih sukses ya. Kadang Mbak, orang berkaca atau melihat bagaimana saya sekarang. Ini saya bicara saya gitu. Oh Ustaz enak ya, begini, punya pondok begini. Mereka nggak melihat bagaimana perjuangan kita. Mereka nggak melihat bagaimana jatuh bangunnya kita. Mereka tidak melihat bagaimana kepanasannya kita, kelaparannya kita, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan pebisnis Bapak Ibu sekalian. Kita melihatnya pas apa? Pas suksesnya. Nggak lihat pontang-pantingnya, peras keringatnya, banting tulangnya. Itu dalam duniawi. Mereka benar-benar matangkan planningnya sehingga menggapai kesuksesannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana mungkin seorang menggapai kesuksesan beragama dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah sedangkan mereka tidak planning? Pertanyaan dari kami, apakah dulu para salaf dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in dan para ulama yang lainnya mereka tidak planning atau planning mereka?
Pernah dengar nggak mereka berplanning? Ada atau tidak Bapak Ibu? Mereka sebelum Ramadan planning nggak Bapak Ibu? Hah? Gimana planningnya? Gimana planningnya Pak? Nah, tanya MC aja nih. Planningnya gimana Pak? Dulu para salaf planningnya gimana? Dulu para salaf demikian. Terus? Sekarang apa? Oh iya, perhatikan. Ulama salaf planningnya 6 bulan sebelum Ramadan. Itu Pak yang bikin malu Pak. Kita udah mepet Pak 2 hari. Maaf Pak ya, ini kita kan bicara ikut salaf Pak ya. Dulu para salaf Bapak Ibu 6 bulan sebelum Ramadan sudah planning. Apa di antara planningnya? Di antara bukti mereka berplanning, berencana, mematangkan agar Ramadannya maksimal, agar Ramadannya lebih bermakna. Mereka berdoa sepanjang 6 bulan agar dijumpakan dengan Ramadan. Malu nggak kita Bang ngaku ikut salaf tadi? Mepet baru kita 6 hari sebelum Pak ya. Itu pun kadang lupa. Oh bentar lagi Ramadan ya. Subhanallah. Jadi mereka 6 bulan itu sebelum Ramadan dan 5 bulan setelah Ramadan doanya berkaitan dengan Ramadan. Karena mereka tahu ini waktu panennya. Ini waktu benar-benar Allah jadikan hamba-hambanya banyak. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah bebaskan dari api neraka kecuali hari-hari di bulan Ramadan. Wa dzalika kullu lailatin. Bulan Ramadan. Maka kalau kita gak persiapkan, bagaimana kita termasuk hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka tersebut? Kalau kita gak persiapkan dan kita tidak planning, bagaimana kita bisa meraih pahala dan panen pahala di hari-hari Ramadan? Allahumma balighna Ramadan, itu 6 bulan Bapak Ibu sekalian dibaca dan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini penting Bapak Ibu sekalian ya, kita baca sirah, baca perjalanan para salaf itu karena demikian mereka tidak ada. Kita mau ngambil contoh dari mana kalau bukan dari mereka? Nah itu planningnya. Sudah berdoa dari 6 bulan lalu untuk Ramadan. Nah sekarang pertanyaannya, berapa kali kita minta sama Allah di hari-hari ini agar disampaikan bulan Ramadan? Kita planning gimana Allah mau sampaikan atau tidak, betul atau tidak? Karena bisa jadi hari ini kita wafat, bisa jadi besok kita wafat, bisa jadi lusa wafat, sebelum Ramadan kita wafat. Yang penting apa? Niat itu sudah ada. Yang penting keinginan itu sudah tumbuh, sudah tertanam dalam diri. Maka kalaupun tidak Allah sampaikan bulan Ramadan, pahalanya sudah Allah sampaikan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Niat sudah ada. Makanya saya ingat dengan guru kami Syekh Abdul Razak Al-Jazairi, ya guru kami dalam qiraah. Beliau mengatakan untuk para orang tua Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu, untuk para orang tua yang mungkin sudah sulit membagi waktu untuk menghafalkan Al-Quran, tapi jangan hilangkan keinginan untuk menjadi hafidz Quran. Selama apa? Selama dia niatkan dan selama dia usahakan. Kenapa? Dia berkata, ya Allah, saya pokoknya hafalan misalnya 2 ayat sehari. Dan dia akan disampaikan kepada cita-citanya sekalipun tidak sampai pada hakikatnya. Kenapa? Karena Allah memandang niatnya bukan amalannya. Itu yang pertama. Bisa dipahami Pak? Makanya Nabi mengatakan apa? Bukan innamal a'malu bil a'mal, bukan. Allah melihat amalan itu pada amalnya, tidak. Allah melihat amalan itu pada niatnya. Itu lihat. Makanya hadis tentang niat itu dicantumkan di yang pertama, di Sahihain, di Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, yang pertama. Karena niat. Nah sekarang planning kita, niatkan apa saja yang akan kita kerahkan, yang akan kita berlomba, kita tanafus dengan yang lainnya di bulan Ramadan nanti. Apa planning yang sudah kita persiapkan untuk bulan Ramadan nanti? Apakah sama dengan bulan Ramadan lalu? Saya hatam sekali. Lalu apa bedanya? Kapan orang itu dikatakan bersyukur Pak? Ketika tambah ibadahnya, itu bersyukur. Makanya kalau dia bersyukur Ramadan lalu sudah dia lewati dan dia mensyukuri Ramadan nanti akan datang, dia juga berjumpa dengannya, maka hatamnya jangan sekali. Maka hatamnya jangan sekali. Kalaupun sekali mungkin sibuk dengan baca tadaburnya,
terjemahannya, tafsirannya. Jangan sama dengan Ramadan lalu. Kalau sama atau bahkan lebih buruk, berarti dia termasuk barangkali orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai planning Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk saya dan Bapak Ibu sekalian insyaallah ya. Planning. Apalagi bulan lalu misalnya biasanya dia berbagi makanan 1-2 hari. Nah sekarang misalnya dalam sebulan ini mungkin selama 2 pekan saya ingin keluarkan, orang itu pokoknya harus berbuka dari makanan yang saya kasih, dari uang yang saya beri. Di planning itu. Karena kalau nggak diniatkan, nggak di planning, nanti nggak dibantu sama Allah. Tapi kalau orang sudah punya niatan baik dan dia bertawakal kepada Allah, biar Allah yang bantu dia. Ya tinggal serahkan sama Allah. Yang penting apa? Sudah niat, sudah berupaya. Apalagi misalnya yang lebih erat kaitannya Quran, sedekah, kemudian apalagi tarawih. Nah biasanya apa? Imam panjang dikit protes. Sekarang protes, Pak Imam panjangin dikit dong. Nah gitu Pak. Jangan protes lagi. Di sini gimana Ustaz? Panjang ya? Masya Allah. Nah berarti minta panjang lagi. Kenapa? Karena memang kalau bicara sholat Pak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam panduan fikih itu disebutkan memang sholatnya dalam riwayat yang sahih itu 11 atau 13 qiyamul lailnya. Lebih boleh menurut jumhur ulama. Walaupun ada khilaf ya, tapi kita harus berlapang dada kalau bicara khilaf. 2-3 lebih daripada itu ada khilaf di antara para ulama. Tapi yang terbaik ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita mencemooh yang lebih daripada itu. Selama benar sholatnya. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dolin, amin, Allahu Akbar, bukan ya. Mudah-mudahan itu nggak terjadi lagi. Tontonan-tontonan itu kan biasanya rame lagi kalau sudah dekat Ramadan atau masuk di awal Ramadan. Nah Bapak Ibu ya, terkilat, tercepat ya. Nah karena sholat itu Bapak Ibu sekalian, sebaik-baik sholat, afdhalus sholat tulul qiyam. Sebaik-baik sholat adalah sholat yang paling panjang berdirinya, paling panjang bacaannya, berarti mau tidak mau. Bukan lama berdirinya karena ngelamun, mentok ayat kemudian gak bisa lanjut ya. Bukan itu, bukan. Tapi memang karena bacaannya panjang sehingga berdirinya lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya harus di planning agar Ramadan lebih bermakna, agar Ramadan punya nilai-nilai yang lebih baik daripada Ramadan yang sudah belasan bahkan sebagian sudah puluhan kali dia lewati. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga para jamaah azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Seseorang akan berat melakukan sebuah ibadah. Nanti poinnya saya sebutkan ya. Seseorang akan berat melakukan ibadah, akan berat melakukan ketaatan karena ada sesuatu yang mengganjal dalam kehidupannya. Maka untuk menghilangkan penghalang tersebut atau ganjalan tersebut yang akan menghalangi dan membuat berat ketaatan dan ibadahnya, dia harus hilangkan itu dengan apa? Dengan pembersihnya. Makanya persiapannya adalah at-tandhif wat tasfiyah, pembersihan dan penyucian. Dengan apa? Dengan taubah shadiqah, dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang jujur dan istighfar di lisannya sehingga lisannya basah dengan istighfar. Karena kenapa para jamaah Bapak Ibu sekalian azani Allah ya majma'in? Karena dosa itu akan menghalangi seorang dari nikmatnya ibadah. Karena maksiat itu akan mencegah seseorang dari sibuk dengan ketaatan. Jadi kalau orang itu punya banyak waktu, punya banyak peluang, punya banyak kesempatan, tapi hatinya kotor, tidak bertobat kepada Allah, tidak banyak istighfar, sekalipun Allah kasih waktu lagi, Allah tambah lagi umurnya, berat dia dalam melakukan ketaatan karena ada hal yang menghalanginya. Makanya sebelum Ramadan harus banyak-banyak istighfar. Mulai hari ini ya. Sebetulnya sudah harus sejak lama, tapi mulai mumpung kita diingatkan atau mumpung kita saling mengingatkan, latih lisan kita untuk senantiasa banyak berzikir. Yang biasanya lalai, yang biasanya banyak tertinggal, zikir paginya, zikir petangnya, atau waktu sahurnya. Misalnya dia sholat tapi tidak sibuk dengan istighfar, atau setelah sholat dia sibuk dengan yang lainnya.
dengan handphonenya, balas chattingnya, balas ininya, hitungan bisnisnya, maka mulai lisan kita membasahi dengan zikrullah. Mulai kita basahi lisan-lisan kita dengan zikrullah, terutama apa? Berkaitan dengan bagaimana agar hati kita lebih bersih, yaitu dengan taubatan shadiqah, taubat yang benar, yang jujur, dan memperbanyak istighfar. Yang mana insyaallah dengan taubat, dengan istighfar, dia akan mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan. Apa dalilnya? Dalilnya umum, Pak. Memang tidak dikaitkan dengan Ramadan, tapi apapun bentuk kesuksesannya tidak akan diraih kecuali dengan taubat. Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. Surah An-Nur ayat ke-31. Allah mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wa tubu ilallah. Bertobatlah kalian kepada Allah jami'an, semua kalian dan semua dari dosa-dosa. Semua bentuk dosa, semua bentuk maksiat, bertobat kepada Allah. Apa kata Allah? Ayyuhal mu'minun, siapapun yang merasa beriman, tobat sama Allah. Apa jaminannya? La'allakum tuflihun. Apa artinya la'allakum tuflihun? Kalau la'allakum tattaqun apa artinya? Agar kamu bertakwa. Ini terjemahannya kurang pas sebetulnya. Dia bisa minta rujukannya sama Ustaz Hidayat Nasrun ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata la'alla dalam Al-Qur'an, atau kita bicara kata la'alla dulu. La'alla itu di dalam bahasa Arab itu artinya, terjemahannya apa? Agar kamu bertakwa. Nah, di sini la'allakum tuflihun, agar kamu sukses, agar kamu mendapatkan kemenangan. Diharapkan demikian kalau kita tobat, kalau kita puasa. Diharapkan. Itu kalau bahasa manusia. Tapi kalau Allah yang mengatakan, Bapak Ibu, ini perhatikan, ini makanya penting kita baca tafsir. Penting kita tadabbur Quran. Karena kata kita, Bapak Ibu, ini kita Pak Ramadan lalu, setelah kita puasa Ramadan, jadi orang bertakwa nggak Bapak Ibu? Lebih bertakwa nggak gitu maksudnya? Tergantung puasanya gimana. Kalau puasanya sesuai syariat Allah, maka Allah jamin la'allakum tattaqun, artinya apa? Pasti kamu bertakwa. Demikian pula tadi, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian wahai orang-orang beriman semuanya, pasti kamu sukses. Itu artinya pasti kamu sukses. Makanya bagaimana agar Ramadan itu sukses? Bagaimana Ramadan itu agar punya nilai-nilai kebaikan yang sangat amat banyak? Bagaimana Ramadan itu lebih bermakna? Dengan kita memulainya dengan taubah, agar Ramadannya sukses dan menang. Ya, ini poin kita yang ketiga ya. Baik, kemudian yang berikutnya para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Tadi kita bicara planning ya. Sekarang bicara yang masih ada kaitan dengan planning tadi. Berdoa kepada Allah dengan doa apa saja yang nilai-nilainya kebaikan, yang isinya adalah kebaikan, memperbanyak doa. Baik sebelum Ramadan, apalagi ketika di bulan Ramadan. Nah, ingat amalan ini. Ramadan erat kaitannya dengan siyam, puasa. Ramadan erat kaitannya dengan qiyam, tarawih. Ramadan erat kaitannya dengan apa? It'amut ta'am, memberikan makanan khususnya bagi apa? Bagi orang-orang yang berbuka puasa. Tapi yang sering dilupakan adalah Ramadan erat juga kaitannya dengan banyak berdoa. Kapan itu? Waktu sahur. Ketika dia berpuasa, ketika dia berbuka. Berarti kan apa Pak? Hari-harinya penuh dengan doa. Karena di antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doa orang yang berpuasa. Dia bertawasul dengan ibadah puasa. Ya Allah, saya lapar. Ya Allah, saya haus. Ya Allah, ya Allah, saya menahan dari apa-apa yang Kau harapkan. Dan kalau ini semua aku kerjakan semata-mata karena Engkau, ya Allah, aku punya hajat, ya Allah, kabulkan hajat tersebut. Dia bisa bertawasul dengan saumnya. Ya Allah, aku menahan lapar ini karena Engkau, ya Allah.
Ya Allah, saat aku mampu untuk makan, tinggal saya masuk kamar, kemudian saya kunci, tutup, saya mampu. Tapi saya tahu Engkau Maha melihat. Tapi kami tahu Engkau menyaksikan itu, maka kami tahan ini semuanya. Semoga ini semuanya adalah ikhlas karena Engkau. Nah, maka mohon kepada Allah dengan bertawasul dengan amal soleh. Kemudian juga apa? Ketika dia berbuka. Demikian pula ketika waktu sahur, karena waktu sahur masih masuk dalam kategori waktu di mana turunnya Allah ke langit dunia. Ya, maka doa-doa insyaallah pada waktu tersebut mustajab. Nah, sekarang kita latih memperbanyak doa, ya. Doa itu sifatnya umum, ya. Kita kapan saja para jamaah. Enggak harus nunggu sebelum sholat, nanti nunggu sambil qomat, nunggu sujud dulu, nunggu sebelum salam, ya, nunggu sepertiga malam dan lain sebagainya. Kapan saja berdoa. Dia sedang berjalan dia berdoa, dia sedang berjalan dia berharap, dia sedang berjalan dia bermunajat. Silahkan memperbanyak doa. Karena bahkan walaupun hadisnya secara sanad dhaif, ya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Itu secara sanadnya dhaif. Doa adalah inti dari ibadah, tapi maknanya benar. Coba ibadah mana yang tidak lepas dari doa? Makanya hadis yang sahih adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian poin yang sampai jam berapa, Pak? 10:52. Baik. Oh, itu berikut dengan pertanyaannya. 15 menit. Baik. Yang berikutnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Nah, ini tidak kalah pentingnya para jamaah. Seseorang, saya kasih mukadimah dulu ya sebelum poin. Seseorang, kita kasih gambaran. Dia merasakan letih, merasakan capek, merasakan pegal, merasakan sakit badan dan lain sebagainya. Dengan apa? Contohnya bapak-bapak. Contohnya para suami, dengan dia bekerja di kantor, ada yang berdagang, ada yang bertani dan lain sebagainya. Demikian pula dengan para istri. Capek, dia harus rapikan ranjangnya, urusi anak-anaknya, kasih makan, kasih minum, kasih nasihat, mengarahkan dan lain sebagainya. Belum cucian bajunya, belum cucian piringnya. Kapan kegiatan itu akan ringan? Nah, jawabannya gimana, Pak? Kapan kegiatan yang meletihkan itu menjadi ringan? Ketika apa? Ketika dimunculkan kebahagiaan, dibuat enak, dibuat tenang, dibuat bahagia, dijadikan kesenangan. Itu akan ringan. Makanya seseorang yang dia bekerja keras, maaf, seperti misalnya kerja keras itu kan seperti apa? Kuli bangunan misalnya, atau orang-orang yang ngaspal jalanan. Dia lakukan itu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Kenapa? Karena dia sudah senang dalam tanda kutip. Walaupun mungkin gak senang dengan pekerjaannya, tapi senang dengan hasilnya, dengan gajinya. Ya pengennya Pak orang, Pak, pengennya apa, Pak? Di kantor adem, cuma tanda tangan, berat 50 juta. Pengennya semua orang begitu, Pak. Datang dari rumah, kantor, pulang lagi, pengennya begitu. Gak ada orang pengen capek-capek, gak ada. Kalau ada gak normal itu, Pak. Ya kecuali capek-capeknya misalnya hobi seperti olahraga, ya Pak ya. Main bola kan dia tahu capek akan berkeringat, tapi dia lakukan itu. Dia tahu udah dapat bola malah ditendang lagi, Pak. Ya nggak, Pak? Dia kejar-kejar bola, dapat dikasih ke orang atau dikasih ke kiper orang. Kenapa? Karena hobi, dia kerjakan itu. Betul nggak, Pak? Bulu tangkis udah dapat, dia pukul lagi ke orang. Sebetulnya agak aneh ya. Tapi memang itulah permainan. Itulah kenikmatan dari situ. Jadi kenapa seseorang itu yang letih, yang capek itu kemudian bisa dia kerjakan dengan ringan? Karena dia buat bahagia. Nah, maka Ramadan itu akan ringan dijalankan. Puasanya sebulan penuh bisa lah. Kita yang Senin Kamis itu jarang yang istiqomah, apalagi puasa Daud. Kenapa? Karena berat. Tapi Ramadan dibuat ringan sebulan penuh, buktinya apa? Bisa. Makanya yang ditanamkan dalam poin ini adalah apa?
memunculkan rasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Dan ini tidak mungkin muncul dari orang-orang yang ahli maksiat. Kenapa? Karena orang ahli maksiat datang musim taat terkekang dia. Aduh Ramadan, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begini. Seolah-olah Ramadan apa? Mengekang kegiatan-kegiatannya. Seolah-olah Ramadan itu menyempitkan sebagian apa yang biasa dia lakukan, sehingga jiwanya merasa terkekang, sehingga jiwanya merasa terpenjara. Beda dengan orang yang ahli taat dan dia nikmat dengan ketaatannya, dia bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, dia panen pahala pada saat itu. Ya. Maka apa? Memunculkan kebahagiaan, senang. Alhamdulillah. Makanya minta dia sama Allah. Bukan aduh ya Allah, nanti aja. Beda saya ceritanya sama saya tadi ya. Nanti aja karena ada target ya. Bukan nanti aja karena aduh, saya pengen ini dulu. Kalau Ramadan nanti saya capek. Kalau Ramadan saya nggak bisa begini. Ya, kalau dulu mungkin ya. Aduh, udah pokoknya sebulan penuh nggak olahraga. Kenapa? Karena Ramadan. Tapi sekarang udah ada sesi malamnya, futsal malam, ya. Bulu tangkis malam sudah ada. Ya, tapi kalau kita upayakan sebagian besar aktivitas yang melalaikan itu jauhi dulu. Karena kita ingin benar-benar Ramadan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Makanya para jamaah, kalau kita bicara jujur, dulu sebagian salaf, walaupun mungkin tidak semuanya, mereka Ramadan itu full tutup tokonya. Nah, jadi bapak-bapak hari ini mulai mengajukan cuti tuh Pak sampai Idul Fitri itu Pak. Kalau bicara apa? Salafi. Tapi nggak gitu juga ya, nggak gitu juga. Jadi dagangannya Pak tutup. Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala kitab-kitab hadisnya ditutup hanya untuk apa? Untuk menyibukkan diri dengan Al-Qur'anul Karim. Ya ini saya bukan katakan harus begitu, bukan ya, tapi intinya apa? Bagaimana berusaha dia memaksimalkan waktu kesempatan yang sudah Allah berikan kepadanya untuk kemudian dia manfaatkan sebaik-baiknya. Terasa ringan manakala kebahagiaan sudah muncul di dalam hatinya. Nabi SAW ketika lihat kakinya sudah bengkak-bengkak karena tahajudnya, tapi kenapa dilanjutkan? Kenapa? Karena sudah bahagia, karena beliau sudah menjadikan sholatnya adalah qurratu a'yunnya. Karena beliau sudah jadikan sholat itu sebagai apa? Penghiburnya. Karena Nabi SAW sudah menjadikan sholat itu sebagai apa? Rohahnya, kenyamanannya, istirahatnya, ketenangannya di sholat. Kalau kita kan istirahat dari sholat, habis tarawih nih sholat dulu, napas dulu, ya, gitu kan ya. Kalau Nabi apa? Istirahatnya dalam sholat. Makanya berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Bilal berdiri, arihna bis sholat. Segarkan kami, refresh kami, hibur kami dengan sholat. Jadi manakala kebahagiaan itu dalam ketaatan dan kenikmatan itu sudah dirasakan dalam ketaatan, maka sehebat apapun, sedahsyat apapun, seberat apapun ibadah itu akan terasa ringan. Full 1 bulan banyak ibadah yang bisa kita perjuangkan. Baik, kemudian yang berikutnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Yang tidak kalah pentingnya adalah, nah ini semua itu Bapak Ibu sekalian, dan semua poin sebetulnya bersumber ke poin utama ini. Membekali diri dengan ilmu. Membekali diri dengan apa? Ilmu. Bapak Ibu mohon maaf, ini bukan saya nunjuk diri, ya bukan ke saya ini. Tapi secara umum kami katakan, saya bukan memastikan ke saya atau Ustaz Hidayat Nasrun atau siapapun, tapi secara umum Allah mengatakan, qul la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah mengatakan, katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Para ulama mengatakan, maka ibadah seseorang yang ahli ilmu dengan ibadah seorang yang awam, pahalanya pun beda di hadapan Allah. Demikian pula kita Pak,
puasa orang berilmu dengan puasa orang yang tidak berilmu, maka pahalanya berbeda karena Allah mengatakan tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan ini bukan hanya sekedar berbicara kedudukan derajatnya saja, tapi ini juga berbicara tentang pahala. Nah, Bapak Ibu mungkin masih mengatakan, Ustadz saya masih awam, tapi bekali diri ketika kita akan puasa, akan taraweh dan lain sebagainya. Bekali ibadah tersebut dengan ilmu, minimal baca, minimal ikut kajiannya. Sehingga apa? Ibadah yang dikerjakan dibekali dengan prinsip dasar ilmu. Maka insya Allah pahalanya pun lebih baik dibandingkan ibadah yang dikerjakan tanpa dasar ilmu. Bisa difahami Bapak Ibu? Sekarang gini Pak, Bapak-bapak, kan kita bisa sholat dari kecil ya. Yang muslim dari kecil, sholat dari kecil. Terus dia pasrah dengan cara sholatnya sejak kecil, SD, SMP, SMA, sampai kuliahnya, sampai tuanya. Kenapa? Dulu yang diajarkan ya begitu dari SD. Dia nggak gali lagi, maka pahalanya berbeda dengan orang yang sejak SD, SMP, SMA, kemudian dia gali lagi ilmu tentang sholat, fikihnya, cara khusyunya, dan lain sebagainya. Beda pahalanya. Kenapa? Karena Allah juga memandang usaha seseorang. Karena Allah juga memandang perjuangan seseorang untuk meraih ilmu tersebut. Di mana ilmu tersebut untuk dipraktekkan dalam amal ibadahnya. Maka para jamaah, at-tazawwud bil ilmi. Poin yang berikutnya adalah, yang poin ini adalah apa tadi? Membekali diri dengan ilmu. Maka kami wasiatkan ya, perkara-perkara yang memang erat kaitannya dengan Ramadan dibaca lagi ya. Nah, di antaranya misalnya dia baca kembali berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Baca lagi Pak. Apa saja keutamaan bulan Ramadan? Allah jadikan Ramadan itu bulan yang lebih utama, yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka baca apa saja keutamaan Ramadan. Ya, dari mulai tadi dibukakan pintu-pintu surga, kemudian dibaca maknanya apa, penjelasan para ulama terkait hal itu, dibukakan pintu neraka, dibelenggunya para syaitan. Nah, dibaca ya. Kemudian juga dibaca lagi. Ini ilmu ya, saya baca, saya sampaikan berkaitan dengan poin-poin besarnya saja. Kemudian baca juga berkaitan dengan apa? Keutamaan puasa. Kita akan puasa, jangan sampai kita puasa nggak tahu keutamaan yang kita dapatkan. Jadi taunya, kenapa puasa Pak? Kan ada pahalanya. Cuma tahu itu, jangan Pak. Karena seseorang itu diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Puasanya niat pahala ya dapat pahala. Puasanya diniatkan dapat pahala, ditinggikan derajat, dijauhkan dari api neraka, diberikan ini, diberikan, diniatkan, dimunculkan niat-niat itu, ya dia dapatkan itu. Makanya ketika Syekh Utsaimin menjelaskan di dalam Syarah Arba'in Nawawi terkait dengan kalimat hadis walikulli imri'in ma nawa. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Walikulli imri'in ma nawa. Seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Berarti semakin banyak yang dia niatkan, itulah kadar pahala, itulah kadar ganjaran yang Allah berikan. Kalau niatnya satu, ya ganjarannya satu. Niatnya dua, maka ganjarannya dua. Ya, makanya perbanyak nih niat, selama niat itu memang ada kaitan dengan ibadah itu diniatkan banyak. Jadi keutamaan puasa dibaca lagi. Apalagi kemudian misalnya di antara yang kita bekali diri dengan ilmu berkaitan dengan syarat dan rukun puasa. Ya, pelajari lagi syarat dan rukun puasa. Ini masih berkaitan dengan membekali diri dengan ilmu. Kenapa bicara syarat dan rukun puasa? Karena puasa tidak akan sah kalau syaratnya tidak terpenuhi dan rukunnya tidak terpenuhi. Jadi nanti dia masuk dalam golongan rubba shaimin laisa min siyami illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali apa? Lapar dan dahaga, lapar dan haus. Maka dibaca lagi. Kemudian juga misalnya sunnah-sunnah dalam puasa. Nah, ini ilmu penting Pak. Jadi banyak nilai kebaikan kalau kita punya ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmunya, ya itu kadar kebaikan yang sesuai dengan kadar ilmu, sesuai dengan kadar pengetahuannya. Baca lagi terkait dengan sunnah-sunnah puasa. Orang berpuasa itu sunnahnya apa saja? Ya. Kemudian misalnya ketika sahur sunnahnya apa? Ketika berbuka sunnahnya apa? Itu dibaca lagi. Apalagi misalnya pembatal puasa.
Dibaca lagi apa saja yang bisa membatalkan puasa, memang perbuatan puasanya atau bisa membatalkan pahala puasa. Itu dibaca kembali. Kemudian juga misalnya perkara-perkara yang diperbolehkan dalam puasa, jangan menganggap sesuatu itu ternyata boleh tapi dia anggap haram. Misalnya ibu-ibu ketahuan suaminya lagi nyicip, kok makan? Udah mau maghrib loh. Cuma nyicip, boleh. Nah, jadi ada perkara-perkara yang boleh yang diyakini oleh sebagian masyarakat, bahkan kebanyakan masyarakat itu tidak boleh. Nah, dipelajari lagi biar kita tahu ilmunya. Oh, ini boleh. Kemudian misalnya siapa saja orang yang mendapatkan keringanan dalam berpuasa, dipelajari lagi. Jadi kalau ada keluarga kita yang tanya, ini saya nggak mampu puasa, apakah qadha, apakah fidyah dan lain sebagainya, kita baca lagi. Ya. Dan perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan bulan Ramadan secara khusus, yang berkaitan dengan tarawih, bagaimana sunah-sunahnya, apa bacaannya, setelahnya bagaimana dan lain sebagainya, dibaca lagi. Intinya apa? Intinya adalah bagaimana seseorang itu senantiasa membekali dirinya dengan ilmu. Ya, tidak lupa juga misalnya malam Lailatul Qadar, 10 terakhir apa sunahnya, ada i'tikaf, ada doa malam Lailatul Qadar kalau kita berprasangka kalau malam itu Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Ya, bekali diri dengan ilmu. Yang berikutnya. Poin keberapa? 7 ya. Segera menuntaskan perkara-perkara yang kelak akan menyibukkan kita dari ibadah di bulan Ramadan. Segera menuntaskan perkara-perkara yang kelak akan menyibukkan kita dari amalan-amalan di bulan Ramadan. Jadi kalau kita sekarang punya urusan, ya, punya kesibukan dan lain sebagainya, bisa dituntaskan segerakan. Yang mana nanti bisa jadi akan berakibat apa? Dari mulai awal Ramadan, ya udahlah saya tuntaskan sepekan ini, ternyata nggak selesai, masuk pekan kedua, masuk pekan ketiga, pekan terakhir baru dia nyesal, ya Allah 3 pekan berlalu ternyata sedikit ibadah yang dikerjakan. Makanya tuntaskan, ya, segala hal yang bisa membuat kita sibuk dari amalan-amalan di bulan Ramadan. Baik, kemudian yang berikutnya para jamaah azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ya, ini tidak kalah pentingnya. Jadi jangan, karena ada sebagian bertanya sama saya, Pak. Ustadz, saya lagi baca Quran sekian juz lagi. Apa saya nggak usah baca dulu nanti mulai Ramadan? Biar mulai dari awal lagi, kan gitu ya. Itu kadang ditanyakan. Atau saya tuntaskan, tapi kalau nanggung nanti Ramadan saya lanjutkan atau mulai lagi dari awal. Nah, gitu juga tuh. Maka kami katakan, pokoknya sibukan baca dengan Al-Quran, tuntas ataupun tidak tuntas. Kalau ditargetkan bisa tuntas, tuntaskan. Kalau bisa ditargetkan bisa dituntaskan, maka tuntaskan. Yang 10 juz insya Allah bisa. Misalnya Ustaz 10 juz lagi, 2 hari lagi, bisa insya Allah. Tinggal mau nggak kita meluangkan waktu. Tadi saya saling komentar dengan kawan di Facebook. Saya baca dulu ya. Mudah-mudahan sudah dibalas sama beliau. Saya ditanya sama salah satu kawan, dia bikin status begini, seseorang itu tadi sudah kita sampaikan, seseorang itu bisa meraih kesuksesan kalau dia planning. Maka dia bikin status, planning kamu bulan Ramadan khatam berapa kali? Maka beragam komentar di dalamnya. Maka ada salah satu teman saya satu kelas, ini yang pesan status satu kelas juga, yang komentar satu kelas juga. Komentar dan menyebutkan riwayat bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari, Bapak Ibu sekalian, Imam Bukhari, beliau setiap siang di bulan Ramadan menghatamkan Quran. Setiap siang di bulan Ramadan dia menghatamkan Quran. Berarti berapa kali? Sebulan penuh, berarti berapa kali?
29 atau 30 kali. Imam Bukhari. Dan beliau membaca di qiyamul lailnya. Beliau membaca di qiyamul lailnya khatam setiap 3 hari sekali. Berarti tarawihnya berapa juz? 10 juz. Qiyamul lailnya apa? Silakan baca riwayatnya. Jadi dia khatam di siang hari 1 kali dan dia khatam di malam hari setiap 3 hari. Langsung ditanya lagi, di komen lagi sama teman. Ditanya, Syekh, Ustaz, kalau orang yang sudah hafal Quran, kan dia lancar baca Quran ya kalau sudah hafal Quran. Kira-kira berapa lama yang bisa dihabiskan untuk menghatamkan Quran? Saya juga baru tahu dari beliau. Beliau mengatakan kalau yang hafal Quran rata-rata sekitar, kalau hadar agak cepat itu sekitar 10 jam khatam Quran. Jadi bisa apa? Bisa 10 jam. Makanya ketika kami mendengar Imam Syafi'i dalam sehari berapa kali? Ini sering disampaikan dari Ramadan ke Ramadan Bapak Ibu. Dan dari guru kami Ustaz Zainal Abidin yang punya pesantren Ibnu Hajar itu, beliau mengatakan riwayat tentang Imam Syafi'i menghatamkan setiap bulan Ramadan 1 harinya berapa kali? Berapa? 2 kali. Kalau dikaitkan dengan pernyataan teman saya tadi yang hafal Quran, dia bisa menghatamkan Quran 10 jam, berarti masuk akal Pak. Karena sehari berarti 24 jam. Sehari 24 jam, berarti 2 kali menghabiskan waktu 20 jam. Berarti masih ada waktu berapa? 4 jam untuk istirahat, untuk makan dan lain sebagainya. Sebagian ulama mengatakan, ada sebagian mengatakan begini Bapak Ibu sekalian. Ini kadang memang kisah-kisah seperti ini nggak masuk akal ya, tapi ini nyata. Makanya Ustaz Zainal Abidin beliau mengatakan riwayat tentang Imam Syafi'i menghatamkan Quran setiap Ramadan 2 kali sehari, itu riwayat dari muridnya langsung sehingga sanadnya bersambung kepada Imam Syafi'i. Ya. Nah, maka planning kita berapa gitu Pak? Nah, kalau benar 10 jam tadi ya, 10 jam, berarti 20 jam. Itu bacanya hadar, agak cepat tapi tetap menjaga tajwidnya. Sebagian ulama mengatakan, ada hadis yang mengatakan, hadis Nabi SAW, tidak boleh menghatamkan Quran kurang dari berapa hari? 3 hari. Maka ada sebagian ulama membela lagi. Betul, kalau sepanjang tahun di hari-hari sepanjang Quran sehari sekali nggak boleh. Tapi beda kalau di bulan Ramadan. Karena mencari keberkahan dan memaksimalkan kesempatan, maka demikian para imam dan ulama salaf sampai ada yang menghatamkan setiap harinya. Itu dibela lagi sama ulama. Adapun hadis yang berkaitan dengan pelarangan Nabi SAW menghatamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari, itu hadisnya larangannya umum kalau dijadikan kebiasaan sepanjang tahun. Paham ya? Nah itu demikian. Ya Allah alam, intinya itulah yang diamalkan oleh para ulama dan kita harus berlapang dada. Toh Bapak Ibu, toh kita ribut, kita juga nggak bisa ngamalin. Nah itu yang parah itu gitu. Kita ribut berapa rakaat taraweh? 11, 13, 23. Giliran diajak yang 11 rakaat, dibaca 1 juz, ampun dah. Paham ya? Berapa kali hatam? 1 kali aja udah ujub. Udah riak kemana-mana saya hatam loh. Nah itu yang harus dipermasalahkan. Ya, karena maaf, kenapa kami berlapang dada? Karena datangnya dari ulama ahlu sunnah yang mana memang bukan sifatnya ranah akidah yang menyimpang, bukan gitu. Khilaf. Nah kita sibuk ribut itu, tapi kita niru aja nggak bisa. Ya. Anggaplah 3 hari. Nah, siapa yang ngamalin itu? Ya. Setiap 3 hari hatam Quran, berarti sehari berapa? 10 juz. Baik. Pernah ada yang coba sehari 10 juz Bapak Ibu? Mudah-mudahan yang ngomong sudah. Ya, jangan Ustaz ngomong doang. Alhamdulillah saya berani ngomong karena pernah. Ya.
Dan itu bisa dikerjakan kalau dia i'tikaf. Gak punya kesibukan, handphonenya dijauhkan, istrinya dijauhkan, anaknya diblokir gitu ya. Ya intinya dijauhkan semuanya. Bisa itu. Insya Allah bisa. Makanya doa saya tahun lalu ya. Ya Allah, saya pengen, tadi saya juga bilang ke Ustaz Hidayat Nasrun, saya minta ya Allah, saya pengen i'tikaf di haram, dan Allah kabulkan alhamdulillah, insya Allah saya berangkat. Karena memang kalau sudah di sini ya, bisa tanya Ustaz Hidayat Nasrun ya, undangan untuk Ustaz itu Ramadan pasti full ya, masjid itu rebutan kalau buat Ustaz. Nah kalau itu dipenuhi, habis waktu kita di jalanan sudah, ke sana macet, ke sini. Makanya kalau i'tikaf, insya Allah itu lebih khusyuk. Jadwal no lagi i'tikaf ya. Dan memang demikian. Nah, sama ya, istri juga bilang, udah terima aja ya. Kenapa? Karena saya tahu kalau di sini kamu pasti sibuk. Udah terima aja. Nah, makanya ya itu salah satu caranya Pak. Ketika kita ingin target planning kita itu terpenuhi, ya kita harus cari lingkungannya. Kita harus cari temannya. Kalau teman nggak mendukung, lingkungan nggak mendukung, kita sudah sesoleh apa sehingga termotivasi untuk itu. Gitu Pak ya. Jadi cari suasana, cari lingkungan yang baik. Baik, jadi poin tadi adalah berkaitan dengan apa? Terakhir tadi apa? Menyelesaikan perkara ya. Poin terakhir adalah menyibukkan diri dengan Al-Quranul Karim. Jadi sejak sekarang Bapak Ibu, sejak sekarang mumpung masih ada waktu, walaupun mepet, terus baca Quran. Yang biasa cuma pada maghrib sampai isya baca 2-3 halaman, mulai sekarang latih sejuz, 2 juz. Sekarang, karena kita nggak tahu apa yang kita niatkan di bulan Ramadan, barangkali nggak sampai. Tapi kalau sudah diniatkan dan usahanya sudah kita tampakkan di hadapan Allah, Allah akan sampaikan sekalipun itu nggak nyampe ke kita. Itu sudah saya tekankan itu. Sekalipun kita nggak nyampe, tapi apa yang kita niatkan sudah kita buktikan dengan kita usaha sejak sekarang. Maka tolong ya, apa yang kami sampaikan ini mohonkan kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita, agar Allah memberikan keringanan kepada kita, kemudahan kepada kita untuk bisa kita praktekkan dan kita jalankan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jam berapa? 10.50. Tapi di saya beda ini ya. Jadi apa namanya? Sebentar. Bocoran, ada bocoran. Baik, materi enggak di sini. Materi oleh Ustadz 9.15 sampai 10.30. Udah lebih. 10.30 sampai 10.45 tanya jawab. 10.45 sampai 10.50 doa dan penutupan oleh MC. Nah, yang ditunggu adalah 10.50 sampai 11.30 cucurak. Itu apa yang ditunggu. Jadi bukan materi seperti yang ditunggu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sudah dipaparkan ya, ada poin yang harus kita persiapkan untuk kita mau mengumpulkan satu bulan ke depan, di mana hal-hal itu sudah dimatangkan. Nah, ketika bapak ibu yang ingin bertanya, saya mulai dari bapak dulu. Tapi saya kasih poin-poin yang mau dibacakan. Dari bapak ada? Siapa dulu? Dari bapak ada? Ada. Sudah. Betul Pak. Saya pinjam dulu. Ya silakan Pak, silakan. Oh, Pak ini ada nih. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan pertanyaannya terdengar oleh ibu-ibu ya. Ketika ada satu kondisi yang
menyebabkan kita tidak bisa sholat berjamaah dalam sholat tarawih. Misalnya ada lemburan, gitu ya misalnya, atau safar melakukan perjalanan. Maka apakah pahalanya sama dengan orang yang sholat tarawihnya sendiri dengan berjamaah? Orang yang sholat tarawih sebetulnya secara umum pahalanya sama. Cuma bedanya kalau sholat tarawih bersama imam dia punya keutamaan tersendiri, itu yang membedakan. Jadi sayang dia nggak berjamaah. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatatkan baginya seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Padahal imamnya baca dari Al-Haqqum Mutakatsur sampai kulhu, tapi ditulis sama Allah semalam suntuk, gitu ya. Oh kalau gitu saya pilih yang pendek aja, toh sama pahalanya dengan yang panjang ya, jangan ya. Semakin panjang semakin afdol tadi ya. Tapi kalau dia tarawih sendiri, ya dia masih masuk dalam sabda Nabi SAW yang mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan karena keimanan dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah, maka dicatatkan baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu semuanya. Jadi itu keutamaannya. Jadi berbeda pahalanya dari sisi apa? Dia sholat bersama imam dapat semalam suntuk, kalau sendiri tidak. Dan makanya bersama imamnya pun sampai selesai. Jangan misalnya imamnya witir, kita pulang dengan alasan nanti saya mau tambah lagi. Nggak ikut aja sama imam. Kalau mau nambah lagi sendiri, nggak perlu witir lagi. Gitu Pak ya. Jelas Pak ya? Baik, tadi ada pertanyaan. Batas waktunya. Ya, batas waktunya sepanjang malam intinya. Ya, dari ba'da isya sampai sebelum subuh. Ya, silakan saja, kapan saja. Baik, sebetulnya pertanyaan sama Ustadz Hidayat aja, jangan ke saya ya. Di sini ada sumbernya kok nanyanya ke saya. Jadi biar lebih, enggak, ini bukan tawadhu. Di sini kan ada Ustadz yang tinggal di sini. Tinggal ketok pintu aja Ustadz mau nanya gitu ya. Jangan nunggu ngundang saya ya. Baik, astagfirullah Ustadz ya. Wanita kalau secara umum wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Ya, kalau bicara umumnya, kaidah umumnya wanita tetap tempat sholat terbaiknya adalah di rumah. Tapi wanita nggak boleh dilarang suaminya untuk berjamaah ke masjid. Jadi kalau suami melarang istrinya berjamaah ke masjid, suaminya dosa. Suaminya dosa. Jangan jamaah di masjid, di rumah aja. Suaminya nggak boleh melarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan melarang wanita-wanita, hamba-hamba Allah dari kalangan wanita untuk datang ke masjid-masjid Allah. Nah, tapi tetap kalau dilarang suami, wanita harus nurut sama suami. Tapi suaminya dosa karena melanggar aturan Nabi. Suaminya istrinya tetap nurut ke suaminya begitu, ya. Jadi lebih baik tetap di rumah sekalipun dia tidak terlarang untuk berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik Ibu tadi yang memberikan pertanyaan sudah dijawab. Baik, nanti kita bisa ke Pak Riza. Oh, cukup. Bapak tadi kami dulu Ustaz dari ibu-ibu ini akan Ustaz bagaimana memanage waktu dan tenaga dari ibu-ibu di bulan Ramadan, karena membagi waktu antara dirinya beribadah, kemudian urusan anak-anak, suami, dan juga rumah. Itu bagaimana? Baik. Boleh saya pegangnya. Baik. Memanage waktu untuk ibu-ibu yang di rumah ya. Karena ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk ngurus dirinya sendiri, ngurus suaminya, anak-anaknya dan rumahnya. Maka wallahu a'lam bishawab, ini untuk para suami. Kami wasiatkan untuk para suami. Upayakan kalau bisa Ramadan itu tambah uang bulanannya. Setuju ibu-ibu? Kali-kali kita bela ibu-ibu. Gitu kan dari tadi ikhwan terus ya. Tambah bulanan makannya untuk rumahnya. Kenapa? Agar istri juga bisa banyak fokus ibadah, tidak sibuk dengan masak.
Bukan berarti tidak ada nilai ibadah. Dia menyiapkan sahur, menyiapkan berbuka, ada nilai, tapi ada saling tolong menolong agar lebih maksimal dia bisa menghatamkan Quran, atau misalnya dia bisa mengajak anak-anak yang bisa hatam Quran dan lain sebagainya. Makanya tambah uang belanjaannya kalau bulan Ramadan. Ini saya katakan begini karena saya akan praktekkan, bukan cuma omong-omong aja, gitu ya. Bukan cuma ngomong aja, tapi akan saya praktekkan. Baik, kemudian juga kami sampaikan juga ya sebelum sebut poin-poin yang lainnya, yang nanti di akhir Ramadan akan sibuk, terutama ibu-ibu, nagih ke suaminya untuk beli pakaian baju baru, beli dari sekarang. Karena nanti malam-malam Lailatul Qadar 1000 malamnya di mall, bukan di depan Qur'annya. Jadi kalau makanya tadi saya katakan poin ya, segala sesuatu yang nanti akan menyibukkan kita bulan Ramadan selesaikan sekarang. Jadi beli untuk kalau biasa itu kan adat saja ya, nggak harus. Beli baju lebaran dari sekarang. Jangan nanti, Ustaz biasanya makannya banyak nanti gemuk jadi sempit. Ya beli agak longgaran. Ya. Jadi memanagenya sekali lagi ibu-ibu, kalau suaminya bisa mendukung tolong menolong tadi ya. Nanti tinggal kalau ini ada rekamannya, kasih aja rekaman saya Bu. Jadi ibu-ibu nggak disalahin, yang disalahin saya paling. Ya, apa biasanya Ustadz memang sering dikorbankan, biasanya begitu. Kami ini wasiatkan ibu planning tadi. Ibu mau menghatamkan misalnya minimal 2 kali. Kapan ibu akan baca? Itu manajer sekarang. Misalnya biasanya misalnya qabla subuh, ba'da subuh. Setiap sholat ba'da qabla atau ba'da. Itu di manage. Jadi nanti kesibukannya jangan membuat jadwal yang sudah dijadwalkan terganggu. Pokoknya kegiatan saya jam segini itu di planning dari sekarang. Beres-beres jam segini. Kemudian tadi misalnya kalaupun harus masak jam segini. Itu di planning. Ya, maka kalau planning itu dimatangkan, insya Allah bisa tercapai targetnya. Begitu ya. Jangan kemudian dia tidak planning sehingga apa? Dia sibuk, kan rata-rata orang apa? Menjalani hari kehidupan itu apa? Ya mengalir saja. Itu bukan sifat seorang muslim. Mengalir saja dalam kehidupan itu bukan sifat seorang muslim muslimah. Muslim muslimah itu memplanning kehidupannya. Dia punya targetan, dia punya schedule dan lain sebagainya. Yang penting ibu tahu waktu-waktu mana saja yang terbaik untuk mana baca Quran, mana baca artinya, mana ngurusin anak, misalnya kapan masak, itu di manage. Ya, secara umum demikian, wallahu a'lam bishawab. Yang penting apa? Dia menimbang antara maslahat dengan madharatnya. Itu yang paling terpenting. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak pertanyaan. Nah, silakan. Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya aktornya, kemudian dasarnya itu kita di dalam bulan Ramadan ini apakah tilawah Al-Quran terus atau belajar bahasa sendiri atau kedua-duanya, mana yang lebih dan dasarnya? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kami kami rangkum dari berbagai macam fatwa para ulama, memang sebagian mengatakan Ramadan itu waktunya memperbanyak tilawah. Ya, sebagian mengatakan demikian. Sebagian mengatakan kalau kita tilawah Quran tapi tidak paham, tidak tadabbur, buat apa? Gitu ya. Karena di antara tujuan utama, tujuan inti Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim adalah untuk ditadaburi. Itu bahkan tujuan utamanya bukan dibaca. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Dawa wa Dawa, beliau menukil sebuah perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala dalam kitab Ad-Dawa wa Dawa.
beliau mengatakan apa namanya? Innama unzilal Qur'an liyu'mala bih. Wattakhadhan nas tilawatahu amala. Hanyalah Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Tetapi manusia menjadikan bacaan Quran sebagai amalan. Paham maksudnya? Jadi manusia menganggap kamu amalannya hari ini apa? Baca Quran. Padahal apa? Dikatakan mengamalkan Quran ketika dia baca, dia tadabburi dan diamalkan. Jadi belum dikatakan mengamalkan sempurna ketika dia baru hanya membaca. Makanya Quran itu ada dua tujuan, ada wasilah, ada goyah. Ini perhatikan Bapak Ibu, biar kita tidak salah paham. Quran itu terbagi menjadi dua, ada wasilah, ada goyah. Ini perkataan Imam Al-Qayyim juga di dalam kitabnya Ad-Dawa Dawa. Ada wasilah, apa wasilahnya? Dengan tilawah, itu baru wasilah. Tahu wasilah? Baru sarananya saja. Tapi goyahnya apa? At-tadabbur wal amal. Tujuan Quran adalah ditadaburi dan diamalkan. Jadi dengan dasar ini, ya dasarnya kan, dengan dasar ini kesimpulannya apa? Yang terbaik dia tetap sibukan bisa menghatamkan 1, 2, 3, tapi ada waktu juga yang diluangkan dia baca plus dengan tadaburnya. Jadi gini Pak, kalau misalnya begini, ada ngejar target hatam, ada ngejar baca plus dipahami. Nah itu saya wasiatkan ke istri, alhamdulillah dijalankan dan bisa hatam, gitu Pak. Ya itu yang terbaik. Karena sayang gini, kecuali Bapak misalnya hari-hari selain Ramadan Bapak juga sudah baca tafsiran sibuk. Maka Ramadan khususkan. Tapi kan di luar Ramadan kita sudah lalai dari tadabur, maka masa Ramadan mulai lalai juga. Kan sayang waktunya, gitu ya. Maka yang terbaik adalah bisa menjama itu. Dan dalilnya apa? Firman Allah, orang yang baca Quran kemudian dia tidak berusaha pahami, Allah mengatakan apa? Berarti kondisi hatinya terkunci. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran atau jangan-jangan hatinya terkunci? Dengan dasar itu, maka mari kita sibukkan selain baca Al-Quran, tilawah kita perbanyak, kita juga ada meluangkan waktu membaca dengan tadabburnya, dengan tafsirannya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Pak. Ya, silakan. Niat. Karena misalnya waktunya mepet, maka jawabannya boleh ya. Kami baca dari fatwa para ulama boleh. Bahkan sebetulnya begini Bapak Ibu, tahiyatul masjid itu bukan sesuatu yang dikhususkan. Artinya begini, ketika seorang itu masuk masjid, kan hadisnya apa? Idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain atau kama qala. Apabila salah seorang di antara kalian itu masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Maka 2 rakaat sebelum subuh itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Bukan diniatkan khusus tahiyatul masjid 2 rakaat subuh, apa dan lain-lain. Jadi sudah mewakili, yang penting dia sholat 2 rakaat. Begitu. Itu jawaban lainnya yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Maka ketika seorang itu dia sholat 2 rakaat diniatkan dengan qobliyah, dia juga niat tadi apa tahiyatul masjid, dia niat syukrul wudu, dia niat taubat, maka boleh. Plus misalnya istikharah juga misalnya. Insyaallah boleh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan letih tadi Pak ya. Orang terhalang oleh dosa gitu ya. Apa karena dia berat ibadah itu karena umur, capek, kemudian metodenya atau tidak ada halawatul iman,
manisnya iman yang dia rasakan dan lain sebagainya. Padahal kita tahu sholat yang kita kerjakan, kata Nabi SAW, orang yang di depan rumahnya ada sungai, mandi 5 kali sehari, apakah kotor? Enggak, dia bersih. Maka demikian dengan sholat 5 waktu yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya, baik. Maka jawabannya, Rasul juga mengatakan, Allah juga mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan begitu. Salat itu sesungguhnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu salat yang benar, gitu Pak. Jadi bisa jadi seseorang itu maksiat tapi juga ahli ibadah. Dia maksiat tapi tetap salat. Dia maksiat tapi tetap melakukan dosa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bisa jadi seseorang itu melaksanakan ibadah, tapi ibadah yang dia kerjakan dalam kondisi buruk. Makanya ini salah satu pembahasan kami tadi malam ya, baru kami bacakan tadi malam. Lihat kalimatnya Pak di sini. Orang, al-insan, manusia, kalau dia tidak sibuk dengan ketaatan, tidak sibuk dengan mengingat Allah, tidak sibuk dengan ibadah, maka dia akan disibukkan dengan perkara-perkara al-umur al-mulhiyah, perkara-perkara yang yang melalaikan, yang menjauhkan dia dari mengingat Allah. Wa in, nah itu kalimatnya Pak. Wa in amila a'malan, kalau dia melakukan amalan-amalan fi ta'atihi, dalam mentaati Allah, itu pun dikerjakan ala halin sayyi'ah, tapi kondisinya nggak baik. Jadi bisa jadi orang tetap tahajud gitu Pak, tapi tahajudnya nggak berkualitas. Tetap sholat, tapi sholatnya nggak berkualitas. Nah, apakah kemudian yang seperti ini akan menghantarkan kepada penghapusan dosa sebagaimana orang yang lebih khusyuk? Ya tentu tidak. Paham ya? Nah, beda dengan tadi ada orang yang dia letih karena bekerja, dia letih karena urusan, dia capek, itu manusiawi. Menyebabkan dia jadi yang biasanya panjang bacaannya jadi pendek, itu perkara yang lumrah, nggak masalah. Selama ketika dia memang dalam kondisi normal, dia istiqomah dalam kebaikan dengan kualitas yang lebih baik. Bisa difahami maksud saya Pak? Maka orang ini tetap mendapatkan pahala sesuai dengan kualitas sebelumnya. Kenapa? Karena ada uzur. Beda dengan orang yang alasannya, aduh capek saya tadi lembur begini-begini sehingga saya tidak tahajud. Itu cuma alasan, padahal bisa jadi dosa yang mencegah dia tidak bangun di malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail. Dan itu dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, "Hurimtu qiyamul lail." Aku semalam tidak bangun malam. Kenapa? Karena aku ingat ada 5 bulan lalu dosa yang aku kerjakan, sehingga aku tidak dibuat bangun oleh Allah. Itu ulama mengakui itu Pak. Jadi tidak ada suatu ibadah secara umum, kalau kita bicara kaidah umumnya, tidak ada suatu ibadah yang terhalang dari kita kecuali akibat dosa kita. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga, kondisi Palestina ya. Sebetulnya kita nggak bisa tanya kenapa gitu Pak ya. Sebetulnya kita tidak bisa tanya kenapa, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa perbuatan Allah, tapi kitalah yang nanti akan ditanya. Mereka akan ditanya berkaitan dengan ketetapan Allah, menguji sebagian kaum muslimin dan lain sebagainya. Yang mana ujian itu sebetulnya ada juga kaitannya dengan ujian kepada kita, Pak. Jadi Palestina ini ujian juga bagi kita. Siapa mukmin yang jujur? Siapa mukmin yang tidak jujur imannya? Kenapa? Karena mukmin yang jujur imannya pasti akan mendoakan, pasti akan membantu muslim Palestina. Tapi ketika Allah uji Palestina itu, kemudian menjadikan orang-orang yang di luar Palestina tidak punya peduli, nah di sini letak ujian Allah Subhanahu wa taala kepada segenap kaum muslimin. Siapa yang terdepan dalam membelanya? Siapa yang mengutuk perbuatan-perbuatan orang-orang Zionis dan lain sebagainya. Intinya memang ketika kita menghadapi takdir, kita nggak bisa nerka-nerka kecuali kita bisa mengambil hikmah besarnya apa. Itu pertama. Kemudian yang kedua, memang menuju kiamat itu peperangan akan semakin banyak. Itu sudah dijanjikan Nabi. Ya, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta taksur al-zilzal, kecuali akan banyak gempa. Kemudian apa? Hatta yataqarab az-zaman, sampai kemudian waktu semakin cepat berlalu. Kemudian juga apa? Hatta yaksur al-haraj, sampai terjadi banyak pembunuhan, pembantaian. Maka para sahabat bertanya, mal haraj ya Rasulullah? Apa itu haraj? Al-qatl, pembunuhan. Jadi ini sudah dikatakan Nabi SAW.
Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin jawaban secara umumnya. Adapun detailnya insyaallah ahlinya Ustaz Hidayat Nasrul bisa didiskusikan dengan beliau ya. Barakallahu fikum. Baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sebenarnya pertanyaan masih banyak yang nanti udah masuk ke kita karena itu waktu kita sudah terbatas. Insyaallah nanti pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu yang belum jawab nanti akan ada sesi tersendiri mungkin nanti akan kita fasilitasi. Terakhir, untuk pada kesempatan kali ini kita tutup dengan doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Hidayat. Yang lebih tingginya nilai mutiara itu orang pencipta mutiara. Yang mengerti besarnya nilai emas itu adalah orang yang bermain dengan emas. Yang mengerti tentang berharganya waktu itu adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu. Dan musibah terbesar kita adalah ketika bertambahnya waktu tidak bertambahnya iman. Sebagaimana dikatakan Ustaz tadi, Nuqayyim mengatakan an-nafsu illam tushghilha bil-ta'ah tushghiluka bil-ma'siyah. Dan dia menunjukkan oleh perkataan Imam Syafi'i, waktu itu kalau kita tidak sibukkan dia dengan ketaatan, maka dia akan menyibukkan kita dengan kemaksiatan. Maka musibah terbesar kita adalah ketika kita harus bertanggung jawab waktu ini di hadapan Allah, ternyata isinya adalah hanya catatan kosong atau keburukan kemudian itu. Maka oleh sebab itu kita memohon kepada Allah, karena hanya atas bantuan dari Allah dan bisa agar kita bisa memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita, menjalankan Ramadan ini dalam keadaan sehat, bahagia, aman, tenang, dan bisa menyibukkan ketaatan dan ketaatan seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, dan menghabiskan waktu Ramadan ini benar-benar bertahan berduaan dengan Allah lebih banyak waktunya dibanding yang lain. Kita punya cara sendiri untuk melakukan itu, tetapi azamkanlah, mudah-mudahan itu bisa diserahkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang kita hajatkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa naqqihim minal khataaya kama yunqi thawbal abyad min ad-danas waqdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim fitnatal وقهم فتنة المحشر وقهم فتنة النيران. اللهم باعدهم من النيران واجمع معهم في جنة الفردوس جنة النعيم. اللهم اجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وذريتنا وأزواجنا وذريتنا في جنة النعيم يا أرحم يا رحيم. اللهم ادخلنا من باب الريان. اللهم ادخلنا من باب الريان. اللهم يسر امورنا وسهلنا لعبادتك في رمضان. اللهم سلمنا الى رمضان وسلم رمضان لنا وسلم وتسلم
متقبلا يا رحمن يا رحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا صيامنا قيامنا ركوعنا سجودنا تخشعنا تضرعنا وتمم تقصيرنا يا رحمن يا رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره وانت راض عنا ولا صلاه الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bulan Ramadan, kemudian kita harus banyak bertobat dengan cara yang benar, semoga membersih jiwa sehingga kita dengan ringan dengan mudah untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah karena biasanya adalah penghalang dari kita berbuat kebaikan. Kemudian yang keempat, kita banyak doa khususnya di setiap di seluruh waktu Ramadan, khususnya di waktu berbuka dan sahur. Kemudian yang kelima, menentukan rasa bahagia untuk menjalankan setiap ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang keenam adalah membekali diri dengan ilmu. Kemudian yang terakhir adalah kita harus menuntaskan semua perkara-perkara yang mengakibatkan kita sibuk di dalam kegiatan Ramadan ini. Itu saja mungkin resumenya untuk pada kali ini. Kemudian kita tutup dengan doa majlis bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk tujuan bisa ada di sebelah kiri Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu di sebelah kiri, yang ibunya mungkin di belakang. Mungkin bisa langsung kita ke tempat aja ya. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون